Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ciwiwi dalam episode ketiga tentang Brasilia, tepatnya kota Rio de Janeiro. Ibu kota Brasilia dahulu kala adalah Rio de Janeiro, kemudian pindah ke Brasilia. Rio de Janeiro merupakan kota terpadat kedua di Brasil. Penduduknya mencapai 6,5 juta jiwa dan menjadikan kota ini menjadi kota ke-6 terpadat di benua Amerika. Kali ini yang akan saya ceritakan adalah patung Yesus Penebus, yaitu Christ the Redeemer di Rio de Janeiro dan Tangga Selarón. Juga tentang festival karnaval tahunan yang diadakan di Rio de Janeiro, Festival Samba, dan sedikit tentang balapan Formula F1 di Sao Paulo. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komennya ya. Terima kasih. Menurut sejarahnya, Rio de Janeiro ini didirikan oleh bangsa Portugis pada tahun 1565. Rio de Janeiro merupakan ibu kota negara bagian dari Rio de Janeiro di bagian tenggara Brasil. Luas kotanya kurang lebih 1.256 km persegi. Brasilia mempunyai musim seperti di Indonesia, yaitu 3 musim, hujan, kemarau, dan pancaroba. Patung Christ the Redeemer atau patung Kristus Penebus yang terbesar dengan gaya arsitektur Art Deco terdapat di Rio de Janeiro. Lokasi terletak di Gunung Corcovado. Lebarnya 28 meter dengan ketinggian 30 meter. Dengan alasnya menjadi 38 meter, kurang lebih 125 feet. Selesai dibuat pada tahun 1931 bulan Oktober. Terletak di puncak Gunung Corcovado yang tingginya 710 meter, terletak di Taman Nasional Hutan Tijuca menghadap ke kota. Patung tersebut menjadi simbol umat Kristen dan menjadi kebanggaan kota Rio de Janeiro. Tangan patung yang terbuka dilihat banyak orang sebagai tanda kayu salib. Perancangnya bernama Paulan Domski, dibangun oleh Heitor da Silva Costa, berkolaborasi dengan Albert Charcot, dan yang membuat bagian wajah patungnya adalah pemahat George Leonida. Materialnya daripada patung tersebut terbuat dari soapstone. Di Indonesia juga terdapat patung saingan daripada patung Sang Penebus tersebut, yang kelak tertinggi di dunia terdapat di Indonesia, terletak di Pulau Samosir yang sekarang tengah dikerjakan. Penyelesaiannya rampung sekitar Juni tahun 22. Di Brasilia, tepatnya di kota Rio de Janeiro, setiap tahun diadakan selalu karnaval samba karena festival tersebut diiringi dengan musik samba dan menjadi salah satu karnaval festival yang terbesar di dunia yang selalu diikuti kurang lebih oleh 2 juta peserta siap turun ke jalan. Dimulai sejak tahun 1823. Di kota Sao Paulo, tepatnya di daerah Interlagos, juga diadakan Grand Prix Brasil berlangsung sejak tahun 72 di sirkuit Autodromo José Carlos Pace. Tetapi kami tidak ke kota Sao Paulo. Karnaval Rio de Janeiro atau terkenal dengan sebutan Festival Samba diadakan setiap tahun pada bulan Februari atau awal Maret. Tetapi apabila Grand Prix Brasil
diadakan setiap bulan November. Grand Prix Brasil merupakan salah satu seri dalam kejuaraan dunia Formula One di Brasil mulai digelar tahun 72 sampai dengan sekarang dan menjadi salah satu tradisi balapan dalam seri GP F1. Dan sejak tahun 2005 balapan GP Brasil ini sering menjadi penentu dari perebutan gelar juara dunia GP F1. Jalan yang paling terkenal di Rio de Janeiro sebenarnya adalah jalan-jalan yang ada tangga-tangga lukisannya yang menghubungkan jalan antara Joaquim Silva dan Pinto Martins di lingkungan Capa dan Santa Teresa. Secara resmi dikenal sebagai Jalan Manuel Carneiro, tetapi orang-orang banyak mengenal Tangga Selaron atau Escadaria Selaron. Dinamai oleh pelukis George Selaron yang dikenal sebagai penghormatan kepada orang-orang Brasil. Pada tahun 1990, Selaron memperbaiki tangga reot depan rumahnya. Sepanjang jalan tersebut depan rumahnya, pada awalnya tetangga-tetangganya mengejeknya karena Selaron membuat tangga-tangga tersebut dengan warna-warna yang dia pilih untuk menutupi bagian-bagian lantai tersebut dengan warna-warna yang sangat mencolok seperti biru, hijau, kuning, seperti juga bendera Brasil. Dengan berbagai cara dia tempuh untuk bisa menyelesaikan pengecatan tangga-tangga tersebut dengan cara menjual lukisannya atau mengambil sisa-sisa konstruksi dari tempat lain. Sudah menjadi obsesi Selaron bahwa pengerjaan tersebut harus selesai. Maka akhirnya selesai pula lah dia menutup ubin-ubin tangga-tangga tersebut yang panjangnya 125 meter dengan 250 anak tangga dengan ubin kurang lebih 2000 warna-warni. Akhirnya popularitas tangga yang dibuat Selaron dalam pengerjaannya banyak sumbangan-sumbangan dari para wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut yang sedang dia selesaikan. Sumbangan-sumbangan tersebut didapat dari berbagai negara, kurang lebih 60 negara. Ada 300 ubin yang dilukis oleh tangan Selaron langsung yang menggambarkan seorang wanita Afrika tengah hamil dan merupakan potret yang paling terkenal. Tangga Selaron menjadi ikon dari Rio de Janeiro dan akhirnya tangga ini banyak dipakai untuk berbagai iklan-iklan, kegiatan-kegiatan syuting, musik, film, dan lain-lain. Tangga tersebut diselesaikan Selaron dalam waktu 20 tahun. Tetapi ironisnya, Selaron pun ditemukan meninggal dengan misterius di tangga yang dia buat tersebut pada tahun 2013. Demikianlah teman-teman sekilas cerita tentang Rio de Janeiro, patung sang penebus, tangga Selaron, festival tahunan, samba, dan sedikit cerita tentang Grand Prix. Terima kasih. Sampai jumpa di episode keempat tentang Gunung Sugarloaf dan air terjun Iguazu yang sangat terkenal, di mana ketinggian airnya melebihi tinggi pesaing utamanya yaitu Niagara. Juga pantainya Copacabana dan Ipanema. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya. Terima kasih.